Selamat siang para pemirsa. Sekarang pukul 10:10 kita turun dari puncak Gunung Saraklopo. Ya, sekarang kita menuju ke Candi Guru yang ada bendera di depannya itu. Jadi posisinya ini nurun karena kita sudah meninggalkan puncak. Sebelah kanan itu berdiri kokoh Gunung Bekel. Nanti rencananya kita turunnya akan lintas jalur. Kalau kemarin kita ke sini lewat Gedung Udi yang mana itu lewati Candi Cari, Lurah ya. Nanti kita pulangnya pindah ke jalur Bekel Jolotundo. Tapi nanti di Candi Bayi kita turun sedikit kembali ke Gedung Udi ya. Jadi kita lintas jalur biar nggak bosen, biar dapat suasana yang baru. Assalamualaikum para pemirsa, sekarang jam 11. Ini turun ke Gedung Udi ya. Kalau video kemarin kita lewat Gedung Udi, sekarang kita coba pulangnya lewat Jolotundo. Nah, pertemuannya di sini. Ini pertigaan kalau ke sana Saraklopo Penanggungan. Nah, itu ada bunga-bunga senikirnya. Sekarang pulangnya kita coba lintas jalur ya. Yaitu kita melewati jalur Jolotundo. Tapi nanti tetap ketemunya, nanti kita putar di warung atau Candi Bayi, akan nyampe di BC Gedung Udi lagi. Nah, ini plakatnya Jolotundo, di Jolo gak sido. Itu viewnya, ini viewnya mulai berkabut mirsa. Kabut sudah mulai turun tipis-tipis ya. Tapi alhamdulillah kemarin waktu ke Saraklopo cerah. Setelah saya turun sampai Candi Guru udah hilang. Pemandangan sudah hilang. Nanti kita turun, nanti kita akan ketemu beberapa candi mirsa. Ada Candi Sinta, Candi Gentong, Candi Pura, Putri dan Bayi. Ada 5 candi lagi yang akan kita temukan. Oke, lanjut. Jalur ini sekarang kurang populer ya. Kalau dulu sempat populer, tapi dalam 3 tahun ini jalur ini sepi. Karena memang rata-rata pendaki lebih banyak memilih lewat Gedung Udi, Jolotundo yang lurus atau Tamiajeng ya. Itu yang paling ramai. Jadi yang lintas ini sekarang sepi. Biasanya kalau yang dari Jolotundo ketika perempatan ada yang lewat sini, karena sini mungkin puncaknya tanjakannya lebih landai. Tapi memang lebih jauh pemirsa. Coba lihat sekarang ya, sudah mulai rimbun dan tertutup. Nah, ini kita melewati kayak apa ya, aliran sungai ya, curah istilahnya ini. Tapi bagus di sini ada kayak cerukan-cerukan, tebing-tebing untuk pertapaan bisa mungkin ini ya. Ada batu-batu kayak purbakala. Oh, unik ya. Nah, ini sungai pemirsa. Ada batu-batu besar, kalau banjir bahaya ini. Dialiri oleh sungai. Mungkin dulu jalannya lahar ketika gunungnya masih aktif ya. Nah, kita melewati ini lintas dan kembali menemukan jalan setapak. Beda kan, coba kalau lihat video-video kemarin lewat Gedung Udi lebar jalannya. Dulu juga sempit ya, 4 tahun yang lalu ketika Gedung Udi belum terkenal, Saraklopo belum terkenal, jalannya seperti ini. Tapi sekarang sudah diperlebar karena sudah ruami. Memang yang familiar itu rata-rata ya lewat Tamiajeng. Meskipun banyak juga jalur untuk menuju ke Gunung Pawitra. Wih, ini ada goa pemirsa. Cerukan goa untuk pertapaan bisa ya. Ada jalur ke Jorosi, jalur Telogo, jalur ke Siman. Sekarang malah ada jalur Genting. Lewat Genting itu ada jalur yang terbaru. Ini saya berkabut di depan. Kalau enggak kita akan melihat Bekel. Oh, ternyata kelihatan ya. Nah, depan itu sama-sama kelihatan Gunung Bekel. Ya. Jadi ketinggiannya hampir mirip dengan Saraklopo, cuma beda sekitar 100-an ya. Seperti ini, tipis-tipis kabut sudah mulai terang, kembali menemukan jalan yang seperti ini ya. Memang sekarang tidak familiar jalur ini, karena memang hanya lintasan, perpindahan lintasan dari Jolotundo ke Gedung Udi ya. Nah, seperti ini jalannya, setapak, setapak, dan setapak. Tapi syahdu ya, enak. Kemarin kita rame, sekarang sepi di sini ya. Nggak ketemu sama sekali loh kita nggak ketemu pendaki sama sekali di sini.
dari mulai warung pertigaan tadi sampai sekarang. Nah ini sudah agak melebar, berarti depan ini sudah mendekati perempatan pemirsa. Nanti kita ketemu perempatan ya. Kalau lurus kita ke Gajah Mungkur, kalau kita ke kanan yang naik ke Penanggungan, sedangkan kalau ke kiri turun itu ke arah Jolotundo. Wah, lu kok nutup lagi? Wis, bekal sudah mulai kelihatan ya. Kembali cerah ternyata. Cuacanya kembali cerah ya. Bekel atau bekel ya. Atau bekel itu macam-macam lah, terserah. Ini bunga-bunga kuning masih mengitarinya ya. Bunga-bunga khas Gunung Penanggungan, orang bilang bunga senikir pemirsa. Nah, masih seperti ini jalannya, masih alami dan masih enak ya. Kangen jalan seperti ini. Gak ketemu pendaki sama sekali pemirsa, gak ketemu. Nah, akhirnya kita sampai di perempatan pemirsa. Nah ini jangan sampai nyasar ya. Kalau kita ke kanan ke Penanggungan lagi pemirsa. Nah ini adalah ke ya. Nah ini pemirsa. Kalau kita balik kita akan ke Candi Siwa, Guru Wisnu Goa dan Puncak Penanggungan. Kalau kita lurus ke sana, ini kita ke Goa Penanggungan lewat jalur 1. Nah itu puncaknya kelihatan kuntup-kuntup itu pemirsa. Nah, sedangkan kalau ke sini yang rumbuk sini kita ke Gajah Mungkur, ke Candi Wayang, ke Candi Dharma Wangsa, Kerajaan Gria, dan makam Mbah Alifah ngawur, bukan Mbah Alifah, makam Balipa dan Candi Kama. Ke sana pemirsa. Tapi rumbuk mengerikan. Sana ke Gajah Mungkur, kalau sana ke Penanggungan, sana ke Saraklopo dan Penanggungan tapi lintas jalur. Kita turun ke arah Jolotundo. Oke. Nah, nanti kalau kita ke sini, kita akan bertemu dengan Candi Sinta, Gentong, Pura, Putri dan Bayi. Karena kita turun ke Jolotundo. Langsung jalannya menurun ya. Tapi masih sempit. Masih apa ya? Kanan kiri ini masih orang bilang apa sentigi mungkin ya. Hilang-hilang sentigi tapi sudah terbuka sih, sudah terbuka. Nah, bawah sedikit nanti kita akan menemukan Candi Sinta. Kelihatannya kita sudah dekat dengan Candi Sinta. Sinta itu istrinya Rama, pinter ya. Oh ini, alhamdulillah kita sampai di Candi Sinta pemirsa. Candi yang jarang dikunjungi oleh orang ya. Jalur ini agak sepi sekarang, lebih banyak ke Kedungudi orang-orang itu. Nah ini Candi Sinta, setupanya oke pemirsa. Keren itu. Iya, lo itu altarnya, ada altar pemujaan pemirsa. Rimbun sekali di sini, penuh dengan bunga-bunga kenikir ya atau senikir ya. Rimbun melindungi candi. Memang sengaja ditanam oleh BPJB. Ini ada altar yang unik. Coba kita mendekat ya. Kita akan naik ke candi. Tapi yang bawah ini sudah berantakan candinya pemirsa. Ini ada batu-batu yang ditata sedemikian rupa mirip makam ya. Tapi ini bukan makam pemirsa. Ini kerjanya anak-anak ini. Ditata seakan-akan kayak makam biar ngeri ya. Enggak, ini tatanan batu yang berserakan kemudian diatur. Kebetulan ada batu besar di sana yang bentuknya seperti batu nisan. Ini papan-papan lama ya, masih ada Penanggungan, Jolotundo dan beberapa candi yang sudah rusak. Ini kaki candinya sudah berantakan pemirsa ya, sudah batunya udah nggak karu-karuan. Nah, badannya ini ditata aur-auran, pokoknya ditata kotak seperti itu aja. Kita akan menuju ke puncak, akan kita lihat dan kita akan menemukan apa saja pemirsa. Durannya mirip Candi Gria. Durannya lagi mirip Candi Gria, cilik tapi. Altar iki, Pak. Tapi reliefnya akeh. Tidak berbentuk itu Pak, cuma ditata. Iya, tapi reliefnya bagus kok. Reliefnya berbentuk sulur-suluran dan beberapa
apa ini kayak tipikal meander ya. Nah seperti ini altarnya. Ini kalau kita lihat dari atas pemirsa, suasana di Candi Sinta seperti ini ya. Ini loh unik ini, kok ada yang nonjol batunya kayak tombol-tombol rahasia. Penanggungan kelihatan berkabut. Kita setelah ini turun ya, kita turun istirahat terus melanjutkan perjalanan. Seperti inilah stupanya Candi Sinta pemirsa. Oh Bu, zaman masih jauh loh, jangan-jangan. Kalau mau ke Penanggungan ya jangan ngasih air ke saya. Kalau Mas Kita mau ke Beko. Dari mana sih Bu? Surabaya. Walah, saya Gresik saya. Oh, Gresik mana? Gresik. Mana? Bunga. Bunga. Saya tadi malam itu hujan terus Bu, saya kemarin tuh Bu. Oh, hujan terus. Saya kemarin itu enggak Pak, nak lorokan tercerah. Ya mesti air enggaknya samon. Oh, rame saya membawa orang Pak. Duit. Parkirnya juga ramai ya. Iya. Loroan kan gunungnya sejuta umat. Iya. Iya kan? Semua orang dari bayi sampai Oh iya. bisa naik. Bahkan kucing-kucing Iya, ikut semua, anjing-anjing ikut semua ke sana. Turun, turun. Ayo. Ya, kita mau ke Bekel, Pak. Oke pemirsa, kita turun dari Candi Sinta ke bawah ya. Tadi ketemu ibu-ibu ya, yang mohon maaf maunya ke Gunung Penanggungan tektok yang nekat ya. Ini sudah jam berapa ini? Sudah hampir setengah 12 mau ke Penanggungan, apalagi cuacanya musim penghujan. Akhirnya saya sarankan ke Gunung Bekel saja, karena kalau ke Bekel 1 jam sudah nyampe puncak ya. Ini kita turun dari Candi Sinta, nanti depan sedikit nanti ada Candi Gendong ya. Ya untung loh tadi ibu-ibu ketemu kita. Kalau enggak ya kasihan, ke Penanggungan nanti tengah-tengah hujan nggak bawa mantel malah ndak karu-karuan ya. Nah depan ini loh Candi Gendong kalau nggak salah ya, sudah kelihatan tamannya itu, pagarnya ya kan. Nah Candi Gendong gimana? Candi Gendong gimana? Alhamdulillah nyampe Candi Gendong pemirsa. Candi Gendong ini ya. Aduh. Pan iki kono bebek ono sing nyereng, Pan. Bebek ono iya, beri iki lho bebek ono sing nyereng. Ben aku mbek Mas akeh sing nyereng tepak. Di sini ya, saya. Iki lumayan iki. Lumayan. Lumayan. Sing lagi sing nyereng. Ireng-ireng kok kecut titik. Tangga gitu. Tapi seger. Nah, iki lho, Pan. Oh. Lumayan titik iki lho ireng titik. Tangan guys. Inggih. Inilah pemirsa Candi Gendong. Dinamakan Candi Gendong karena memang depan ini ada sebuah batu yang menyerupai gentong raksasa. Nah biasanya di dalam itu ada airnya dan ada beberapa uang-uang kecil, uang logam, uang 2000, 5000 biasanya ditaruh di sini sama beberapa pendaki dan orang yang ritual. Ini ada altar. Jadi candi ini hanya ada dua, ada satu altar dan satu gentong. Tapi kalau di ekskavasi ya, kalau digali saya yakin di bawah ini pasti ada bangunan candi lagi ya. Ya, tapi ekskavasi itu butuh dana yang besar. Makanya kadang-kadang ya mikir-mikir, apalagi ini letaknya di gunung ya, di gunung mana di tengah-tengah Penanggungan ini, pasti butuh biaya yang sangat besar. Nah, inilah Candi Gendong. Candi Gendong ini Mas ya, seperti ini pemirsa. Setelah ini kita turun lagi pemirsa. Nah ini agak jauh, kira-kira 7 menit ya, nanti kita akan nyampe lagi di Candi Pura ya, atau Pura. Kanan kiri tetap bunga-bunga senikir ya. Ini sudah semakin turun semakin terbuka, semakin terbuka ya. Pokoknya kita turun terus wis, pokoknya wis enak. Tapi kalau ke baliknya ya naik. Cuma ini jalannya sudah agak lebar ya. Kanan kiri sudah banyak ditebang. Lu itu Bekel mengintip. Bekel mengintip dan kelihatannya cuaca kembali terang, alhamdulillah.
tadi sempat mendung, takut kalau gerimis atau hujan ya. Lo full bunga senikir, cuma sekali lagi jalannya ini agak lebar, mungkin apa ini, rumput-rumput gajahnya dipotong ya, rumput-rumput kolonjono gajah ini dipotong. Dulu saya lewat sini tuh wah sewempit mengerikan ya, kita nggak kelihatan apa-apa karena kanan kiri itu rumputnya di atas kepala kita mungkin 3 meteran. Dulu bisa dilihat di video-video saya ya, coba buka playlist, di situ banyak pendakian-pendakian saya, termasuk pernah lewat sini. Tadi saya lewat sini untuk ketiga kalinya ini pemirsa, lewat jalur ini untuk ketiga kalinya. Oh semakin kelihatan bekel itu cerah ternyata, mungkin ibu-ibu sudah lari ke sana. Ini semakin lebar dan kelihatan tanahnya memang basah ya, karena hari kemarin tuh hujan terus sampai banjir, malam pun gerimis terus, tapi hari ini cerah ya. Lebar kanan kiri betul-betul ditebangi rumput gajahnya, semakin melebar jalannya, pangling saya. Dulu sempit loh memang, kanan kiri dulu rumbuk ya, nggak kelihatan jalannya, pokoknya lewat terus gitu aja pokoknya wis. Nah ini satu tikungan lagi kita sudah nyampe di mana ya, di pertigaan ya, pertigaan. Nah itu Mas Sopan sudah duduk di sana, berarti itu adalah pertigaan. Kalau ke kanan ke Gunung Bekel ya, bisa juga ke Genting yang jalur baru. Terus kalau kita turun nanti ke Lembah Giri yang sangat bagus ya. Lembah Giri itu camp untuk ke Bekel atau ke Penanggungan. Biasanya ngecamp di sana, nanti kalau ke Gunung Penanggungan jam 3, setengah 4 summit. Kalau ke Bekel nyantai, Bekel jam 5 atau setengah 6 summit masih ngatasi ya. Lah kelihatan depan ini banyak papan-papan, berarti memang ini adalah pertigaan ya. Loh, banyak sekali papan-papan nama. Pertigaan. Ini ada ke MT Penanggungan dan Jelatundo. Lah ini Candipura ya. Ini Candipura. Kalau ke sana kembali ke apa, Penanggungan. Lah ini yang ke turun itu ke Lembah Giri atau Jelatundo. Nah, bener kan ini rutenya, kalau ke kiri ke Bekel, lurus ke Penanggungan, turun ke bawah ke Jelatundo. Candi Naga, Bekel, Candi Gentong, Sinta, Penanggungan lah. Pertigaan ini banyak sekali plakat-plakatnya. Ini plakat lama masih awet ya. 3 tahun yang lalu saya lewat sini, plakatnya masih tetap. Ini yang baru. Lah ini via Genting, ini masih baru. Jadi kalau ke kanan kita bisa turun ke Genting, nanti melewati banyak candi ya. Ada Candi Yuda, Candi Pendawa, Candi Lemari, Candi Merak, banyak sekali. Umpak Wolu, ada 8 atau sampai 9 candi kalau di sana. Oke, kita review sedikit ya Candi Pura pemirsa. Nah ini Candi Pura atau Candi Pura, ini juga sama, candinya sudah runtuh, kakinya sudah tinggal sedikit, candinya sudah runtuh badannya, hanya tinggal kepalanya saja. Tinggal apa ini, altarnya saja. Nah ini sudah hilang ya, jadi batu-batunya sudah hilang. Ini tulisannya Candi Pura. Nah, coba kita dekati altarnya. Kelihatannya altarnya sana masih banyak tersimpan beberapa relief-relief yang menarik ya. Nah kita lewat sini aja lah. Loh, banyak plepet-plepet yang masih terlihat ya. Ini altar pemujanya, tinggal mahkotanya saja. Ini badannya sudah hilang semuanya, kakinya tinggal sedikit ya. Candi Pura ya memang agak mengenaskan candinya ini daripada candi yang lain yang masih terlihat bentuknya. Kalau ini ya mungkin bentuknya mirip seperti candi mana, Sinta tadi ya, cuma memang banyak yang hilang batu-batunya. Tapi ada yang unik, di sini ada batu lumpang yang masih utuh dan bagus sekali ya. Itu tulisannya. Ini loh, batu lumpang menyimpan air yang dingin seperti es. Inilah Candi Pura pemirsa. Nah, setelah ini kita turun ke Lembah Giri yang sangat bagus sekali ya.
Lembah Giri, terus turun lagi ke Candi Putri, Watu Talang, Candi Bayi, putar langsung kembali ke mana? Kedung Gudi ya. Nanti kita turun ke bawah sana pemirsa. Ke Lembah Giri.